Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Dewa yang lagi tidur tiba-tiba dia terbangun oleh Junior menangis. Lalu pas Junior menangis, Dewa juga langsung bangun pas dia melihat ke pinggir Nana belum ada. Di sini juga Dewa juga sangat kaget dan juga langsung mengambil Junior di kursi rodanya. Lalu pas Junior lagi menangis di kamarnya Dewa di sini, di sisi lain si para buana si sini Kuntring dia juga datang ke kamarnya Dewa. Di sini juga langsung dia masuk dan dia ngomong kepada Dewa. Lagi-lagi si Nini Kuntring para buana dia mencaci maki dan menjelek-jelekan Nana di depan Dewa. Kamu itu sudah saya bilang, kamu itu jangan kayak gitu kepada istri kamu, nantinya istri kamu ngelunjak sama kamu, kata para buana kepada Dewa. Dewa juga ngomong kepada para buana, Nana tidak seperti itu mah, Nana itu lagi mencari adanya, kata Dewa kepada para buana. Di sini Dewa yang lagi cekcok sama para buana, kalau kemudian datanglah Neratu. Neratu juga ngomong kepada mereka, ada apa ini kok ribut pagi-pagi sudah ribut, kata Neratu. Sini terlihat si Nini Kuntring para buana dia langsung ngomong kepada Neratu dan dia juga mengatakan semuanya kepada Neratu. Lagi-lagi dia juga menjelek-jelekan Nana di depan Neratu. Pas sudah ngomong kepada Neratu, dia juga langsung keluar dari kamarnya Dewa dan diikuti oleh si Broko Kronis sama si Livia. Lalu Neratu juga dia langsung mendekati Dewa dan dia juga ngomong kepada Dewa, benar apa kata mama kamu Dewa, kamu cepat-cepat susul istri kamu dan kamu harus bisa tegas kepada istri kamu karena istri kamu itu kan punya anak, kata Neratu kepada Dewa. Neratu sudah ngomong kayak gitu, dia juga keluar dari kamarnya Dewa. Lalu pas Neratu sudah keluar, Dewa juga langsung memanggil Suketi dan kalau kemudian Suketi juga datang ke kamarnya Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Suketi, dia nitip Junior dan Junior dikasihkan kepada Suketi karena dia akan pergi ke sungai untuk menjemput Nana. Lalu di sisi lain di sini Tante Merlin sudah ada di rumahnya Pak Fajar. Pas Pak Fajar datang sampai ke rumahnya dia sangat kaget ada mamanya. Lalu Pak Fajar juga langsung duduk di dekat Tante Merlin. Tante Merlin juga tidak banyak basa-basi, singkat cerita dia juga mengatakan bahwa tentang Tante Saras. Dia curiga kepada Tante Saras. Jangan-jangan dia itu punya niat jahat, kata Tante Merlin kepada Pak Fajar. Di sini Tante Merlin juga sudah menceritakan semuanya dan dia juga sebelum pamitan dia ngomong kepada Pak Fajar, kamu harus hati-hati dengan mertua kamu Tante Saras. Dia pasti ada niat jahat untuk menggagalkan pernikahan kamu, kata Tante Merlin sambil dia juga pergi. Lalu di sisi lain di sini dia juga sampailah ke sungai dan dia juga dalam batinnya, di mana Nana? Jangan-jangan ada di tenda itu, kata Dewa sambil melihat ke tenda itu. Dia juga langsung mendekati tenda itu. Pas sampai ke tenda itu melihat Pasha yang lagi cinekul sambil memandang foto istrinya. Di sini juga Dewa juga dia nanya kepada Pasha, di mana Nana Pasha, kata Dewa. Lalu Pasha juga ngomong kepada Dewa, Nana masih tidur di dalam mobil Dewa, kata Pasha sambil menunjuk ke mobil. Lalu Dewa juga langsung mendekati mobil itu dan dia juga sangat kaget melihat Nana yang lagi tidur di mobil. Saya tidak tega membangunkan Nana lagi tidur, biarin suruh bangun sendiri aja, kata batinnya Dewa. Lalu Dewa juga sudah melihat Nana yang masih lagi tidur, dia juga mendekati Pasha lagi. Lalu dia pas mendekati Pasha, dia juga melihat Pasha yang lagi memandang fotonya istrinya yang waktu pernikahan dia. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada Pasha, kamu harus kuat Pasha, kamu jangan sampai kayak gini, kata Dewa kepada Pasha. Lalu Pasha juga ngomong kepada Dewa, saya belum bisa membahagiakan istri saya, malah sekarang dia hilang tadi di mana. Jangan-jangan benar apa kata warga di sini bahwa istri saya itu tidak tertolong dan dia meninggal, kata Pasha sambil dia mewek ngomong kepada Dewa. Dewa juga dia ngomong kepada Pasha, kamu jangan optimis kayak gitu, kamu harus yakin bahwa istri kamu masih hidup, kata Dewa kepada Pasha. Lalu Dewa juga langsung dia juga memeluk Pasha sambil dia ngomong kepada Pasha, pokoknya kamu harus kuat Pasha, kamu harus yakin bahwa istri kamu Lula itu masih hidup, kata Dewa kepada Pasha.
Lalu di dalam mobil di sini Nana yang lagi tidur dia juga terbangun mendengar suaminya, dia juga langsung keluar dari mobil itu. Dia juga langsung menghampiri Dewa. Lalu dia juga langsung ngomong kepada Nana, dia mengajak Nana pulang dari tempat itu karena dia punya anak dan itu junior perlu dia. Di sini juga Nana juga tadinya dia mau dibawa pulang, pas dia menyebutkan nama junior Dewa kepada Nana, dia juga sangat kaget dan dia juga teringat sama junior. Lalu di sini juga Nana juga akan pulang ke rumah Buana di bawah Dewa. Dewa juga dia pamitan kepada Pasha. Singkat cerita Pasha juga dia ngomong kepada Dewa, iya kamu pulang aja nak, kasihan junior, kata Pasha kepada Nana. Lalu Dewa sama Nana juga dia pergi dari tepi sungai itu. Lalu di sisi lain di kontrakannya Pak Fajar dia kedatangan pengacaranya, dan pengacaranya juga dia mengasih tahu kepada Pak Fajar bahwa surat-surat pernikahan Pak Fajar ada kendala. Di sini juga pengacaranya juga dia mengasihkan surat itu kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga sangat kaget. Pas dia lagi membaca surat itu datanglah Balia keluar dari kontrakannya. Lalu di sini Balia juga ngomong kepada pengacaranya, bagaimana Pak pengacara, sudah beres belum surat-surat untuk pernikahan saya, kata Balia sambil dia tersenyum kepada pengacara. Di sini pengacara juga akan mengasih tahu kepada Balia. Di sini Pak Fajar dia jangan sampai Balia tahu masalah ini, dia juga langsung memotong pembicaraannya pengacaranya. Lalu dia juga langsung ngomong kepada Balia, kamu itu jangan mikirkan masalah ini, biarin pengacara kita yang ngurusin, kata Pak Fajar kepada Balia. Lalu sini singkat cerita pengacara juga dia pergi dari hadapannya Pak Fajar, dan pengacara sudah pergi. Di sini Pak Fajar juga mengajak Balia ke kantor. Lalu singkat cerita Pak Fajar sama Balia juga langsung masuk ke mobil. Pas Balia sama Pak Fajar sudah masuk ke mobil, sini nih kuntring lagi nih yang satu si Tante Saras, dia juga nongol dari dalam kontrakannya sambil dia ngomong dalam hatinya, inilah satu-satunya jalan untuk menggagalkan pernikahan kalian. Saya tidak akan tinggal diam, kata batinnya Tante Saras. Dasar orang tua-tua jahat ini, dia masih tidak setuju kepada Pak Fajar sama Balia harus menikah. Lalu di sisi lain di rumahnya si Kevin pulang dari kamar mandi, dia sangat kaget karena si Priska menghampiri dirinya sambil membawa baju untuk dirinya. Lalu gak lama kemudian datanglah si Alia si Ledatel. Si Alia juga tidak suka karena si Priska terus-terusan mendekati si Kevin, dan terjadi lagi di sini ribut antara si Alia si Ledatel sama si Nurus Tunjung si Priska. Singkat cerita di sini si Kevin juga dia akan mengajak si Alia si Ledatel sama si Nurus Tunjung si Priska untuk ketemu sama Panopal dan langsung mau meeting. Lalu singkat cerita di sini si Priska juga dia duluan keluar, dan pas di luar dia juga langsung memakai parfum supaya si Alia mabok, karena orang hamil pasti mabok kalau mencium parfum. Di sini juga dia menyemprotkan parfum ke badannya. Lalu gak lama kemudian datanglah si Alia si Atil keluar dari rumahnya si Kevin. Pas keluar dia langsung dia mual-mual dan langsung muntah-muntah. Dia juga langsung masuk lagi ke dalam karena tidak tahan mampu parfum itu. Di sini pas si Alia si Atil masuk ke dalam diikutin oleh si Kevin, dia juga sangat khawatir kepada si Alia si Atil karena dia lagi hamil dan lagi mengandung anak dia. Dia juga pas dia ke dalam, si Alia juga keluar dari kamar mandi dan langsung digendeng oleh si Kevin dibawa ke kursi. Di sini juga si Alia si Atil juga didudukin oleh si Kevin sambil dia ngomong kepada si Alia si Atil, mendingan kamu itu diam aja di rumah ya, kata si Kevin kepada si Alia si Atil. Tiba-tiba datang lagi si Nurus Tunjung si Priska sambil dia juga menguraikan rambutnya yang sudah disemprot oleh parfum. Di sini juga si Alia si Atil juga dia mual-mual lagi dan muntah-muntah lagi karena mampu parfumnya si Nurus Tunjung si Priska. Itu memang sengaja supaya si Priska tidak ikut dengan si Kevin. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin.
Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin palelo, lobati soedat karena Mimin terus ngabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.